Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue kembali menghadirkan tukang pengoplos air isi ulang, tapi bukan menggunakan air sungai seperti kemarin, melainkan ekstrim kali ini cuy. Ya lu tonton aja dah daripada gue spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan seorang babang Genji yang lahir di Nganjuk bernama Benny, dimana kala itu ia dipecat sebagai builder di pabrik minuman berkemasan galon hanya karena menambah air galon pabrik dengan ludah Benny sebagai kenang-kenangan untuk para warga. Alhasil akibat kejadian itu Benny pun dipecat secara tidak hormat karena kebetulan mereka sedang tidak upacara. Jokes bapak-bapak. Nah, dengan menunggangi pario embernya, Benny pun pulang dengan amat kesal sampai melakukan selebrasi. Kala itu dari dalam keluarlah istrinya yang bagong mendengar kalau suaminya dipecat. Padahal baru aja 3 hari yang lalu check out baju gamis Blue Peaches dan pesanan sedang diantar ke alamat tujuan. Dak-dik-duk ser. Dan selain udah tak bisa membantu, istrinya pun hanya bisa berkata seperti ini. Sabar mas, istighfar. Kosong. Udah tahu sebentar lagi kita itu kere. Bener juga sih kalau udah jadi kepala keluarga terus dipecat, stresnya seperti ingin reinkarnasi kembali cuy. Namun saat lagi makan malam, istrinya bernama Tina pun merekomendasikan Benny untuk membuka usaha air isi ulang sendiri untuk menyaingi pabrik di tempat bekerjanya dulu. Apalagi stok galon di rumah sangat banyak akibat Benny suka nilep galon semasi dirinya bekerja. Lu mau jualan pakai air apa bang? Air sungai kayak di video kemarin? Keesokan harinya, Benny pun mulai merakit sebuah sistem agar dirinya bisa berjualan air isi ulang. Anjas, ngerakit alat-alat sendiri cuy. Bahkan ketika jadi, kini pun mereka mulai memasang pelang depot air isi ulang. Dan saat jadi, sayangnya para warga malah memilih mengisi air di tempat lain. Padahal ada yang lebih deket loh. Alhasil melihat para warga cuma numpang lewat doang, kini Benny pun auto ngamuk di hadapan para galon sekalian akibat ada satupun warga yang mau mengisi air di tempatnya. 1 minggu masih juga belum ada tetangga yang mau isi ulang galonnya di sini. Para warga emang menerapkan kalau ada yang jauh kenapa mesti yang deket cuy. Merasa ada yang aneh dengan para warga, kini Benny pun mulai berusukan mencari siapa orang yang jualan air isi ulang di kampungnya selain pabrik di tempatnya bekerja, dan ia pun berhasil mendapatkan informasi dari seorang minion. Memangnya apa istimewanya isi ulang di situ? Kualitas airnya juga bagus, pelayanannya cepat. Anjas, pelayanan cepat, kualitas airnya bagus. Dan mendengar hal itu, si Benny langsung mengintai saingannya yang bernama Aryo dari kejauhan. Dan terlihat para warga begitu FOMO membeli air, sehingga Benny pun mulai kepikiran sebuah ide kebegunalan tutorial menghilangkan saingan dari muka bumi. Dimana malam harinya ia mulai memasukkan air kencing plus air putih-putih telurnya sendiri ke dalam botol. Hai manis-manisku. Menyapa para ribuan calon member FF guys. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan ribuan calon anaknya, kini Benny pun datang ke kios isi ulang Aryo dan memasukkan racikan ramuan tersebut ke tangki tempat penyulingan air atau apalah ini gue kagak ngerti. Tapi yang pasti kini ramuan tersebut sudah menyatu dengan air isi ulang milik Aryo. Definisi bekerja dari kecil cuy, bahkan bukan kecil lagi ini. Nah, keesokan harinya saat para mama lagi menggibah kemarin bikin gempa lokalan atau kagak dengan suaminya, mereka pun melihat para warga yang dikendalikan emosi QB pada ingin mendatangi kios Aryo untuk menuntut kenapa air mereka berbau pesing, serta ada putih-putih ngambang, bahkan ada juga yang airnya berisi cacing. Cacing anjing, itu anak-anak Benny menjelma jadi siluman. Nih, saya bawa air yang isi ulang dari sini ternyata ada cacingnya, Pak. Lah, mana ada orang habis isi ulang tapi isinya setengah bang? Lu kira ngisi bensin? Kala itu para warga pun secara barbar ingin melakukan pengeroyokan seperti oknum di Pati, namun untungnya Aryo berhasil masuk ke dalam rumah sehingga mereka pun pada surrender memutuskan untuk balik besok kalau pintu Aryo udah terbuka lebar-lebar. Bisa-bisanya nunggu besok. Tuhan menciptakan kaki pakai apa bang? Dobraklah. Kemudian di tempat Benny, istrinya pun begitu bagong melihat usahanya kini ramai pembeli. Para minion kampung pada FOMO beli air isi ulang di depot Benny, dimana dengan gebleknya mereka meminta mengganti air isi ulang bekas beli di Aryo ke depot Benny karena takut nanti ada cacingnya. Ini mereka kenapa kagak pulang dulu ya? Cuci galon ya yang bersih gitu loh. Kalau cuman ganti air tanpa dicuci ya sama aja sat.
Selesai berjualan, kini Benny pun menabok istrinya dengan uang, apalagi sampai menantang istri dan anaknya mau apa aja pasti akan dibeliin. Ini gue kalau diginiin auto minta fastmatch sih. Hasil mendengar itu, si kids ini pun auto minta di top upkan diamond sebanyak dosa-dosa Benny yang langsung membuat emaknya mengusir anaknya dari TKP. Nah besoknya Benny pun menaiki harga air isi ulangnya menjadi 15.000 per galon. Buset dah. Dan tentunya hasilnya masih laku sebab usahanya ini limited edition, apalagi para warga di sana pada suka bikin konten mukbang air minuman. Lalu dari kejauhan muncullah Aryo yang disamperin oleh Benny. Si Bambang. Outfit mau nyangkul tapi bawahnya pakai pantopel kerja. Dimana si Benny langsung meroket untuk menyombong karena kini usahanya sudah bisa lebih sukses ketimbang Aryo yang sekarang sudah bangkrut. Ya gimana kagak bangkrut? Lu ngasih serangan air kencing dicampur putih-putih telur. Kala itu selagi bekerja ada anak buah Benny yang mengeluh tentang saringan air tempat menyuling air rusak, jadi harus segera diganti karena jika tidak maka seluruh bakteri kuman-kuman akan bersarang di sana dan bisa menyebabkan para warga wasted mendadak. Namun bukannya mengganti yang ada, Benny menyuruhnya tetap pakai itu saja, hitung-hitung menghemat biaya pengeluaran. Pendapatan elit, ganti alat, asyunglit. Waktu itu aku memang membeli alat suling bekas sih. Si Bambang ternyata alatnya pakai loakan semua anjing. Tapi kenapa para warga kagak ada yang sakit ya? Nah pada hari itu kebetulan Benny mendapatkan orderan delivery dan dia langsung mengantarnya menggunakan Vario ember. Bahkan dari suara emberan motornya ini berhasil memikat konsumen memberikan tip lebih untuk si Benny. Nah ini buat yang punya Vario ember boleh ditiru nih. Namun baru aja mendapatkan rejeki tambahan, kini Benny pun mencoba menambahnya lagi. Tapi ini bukan soal rejeki melainkan soal dosa. Orang kagak ada salah apa-apa ditabrak anjing. Dan selain kena tabrakan maut, si Aryo pun saat mengisi air di kios Benny, ia tiba-tiba diusir dari sana dan melarang keras Aryo mengisi ulang air di kiosnya. Nambah lagi dosanya. Ini Benny di film-film sebelumnya emang cita-citanya jadi top global pendosa cuy. Kemudian sadari udah berganti warna, sepulangnya istri Benny dari menggebe pahala, ia pun mendengar suara minta tolong yang rupanya ada seorang bapak-bapak Facebook yang udah rebahan santuy akibat minum air isi ulang. Alhasil Tina pun langsung pulang untuk memberitahu suaminya kalau udah ada korban jiwa di kampung sana yang kemungkinan nyawa tetangganya itu udah melayang ke surga. Tapi Benny bukannya ketar-ketir, yang ada ia malah menyuruh istrinya stop ngurusin hidup orang karena Benny juga tak akan meminta bantuan ke tetangga jika memiliki sebuah masalah. Yakin. Aku gak akan mungkin minta tolong sama orang-orang miskin itu. Ya, beginilah kita nasib jadi orang miskin. Kagak ada yang mau minta tolong cuy. Nah besoknya Benny pun mendatangi tempat kerja Aryo untuk merostingnya. Sengsara betul hidup kamu. Habis nanam sayur, jual sayur. Lah, lu bayar air terus jual air. Bahkan selain merostingnya, si Benny dengan gabutnya mengkomeng acak-adulkan dagangan Aryo, yang dengan goblok bin bahlulnya di sini si Aryo hanya terdiam AFK tanpa melakukan baku gedik. Rugi bener itu dikasih jenis kelamin rudal mematikan. Ada masalah bukannya baku hantam malah AFK. Di sisi lain karena Benny nggak ada di rumah, Tina pun melayani pelanggannya dengan aur-auran sampai ia pun tak sengaja merusak filter penyaringan, dan dari sinilah ketahuan kalau Benny selama ini memakai filter penyaringan yang udah rusak. Dimana saat Benny pulang ia pun langsung memaki-maki istrinya dikarenakan si Tina telah membongkar tips and trick agar bisa menghemat tanpa perlu melakukan perawatan alat-alat produksi. Bayangkan seberapa banyak kuman yang menempel di sana cuy. Hati-hati aja kalian kalau beli air isi ulang. Malam harinya datanglah petarung yaitu 2 minion barbar ke kios Benny untuk menuntut karena anggota keluarganya kena diare. Gara-gara minum air dari sini keluarga saya semuanya terkena diare. Dikira mereka hidup cuman tahu minum doang kali ya. Bisa jadi kan karena seblak. Kala itu dengan mudahnya Benny mengalihkan tuduhan tersebut ke Aryo dengan bilang kalau mungkin saja sayuran yang dijual Aryo memakai zat mematikan, contohnya pupuk boba kambing, apalagi yang tidak masuk akal di sini. Yang dipakai Aryo untuk nanam sayur-sayurnya itu warisan bapak. Apa hubungannya anjing? Tanah warisan dipakai nanam sayur sama warga kena diare. Hasil 2 petarung yang bisa bacot doang tapi agak sinting ini, mereka pun malah percaya-percaya aja dan langsung pulang serta memilih untuk memboikot sayur Aryo dari semua warung. Pentingnya konsultasi ke dokter daripada marah-marah kagak jelas cuy. Kan bisa ya airnya dibawa ke laboratorium? Sudahlah.
Nah, di malam yang sama terdengarlah suara dari masjid yang memberitahu kalau udah ada salah satu warga yang menuju wallpaper lumba-lumba. Semua ini penyebabnya adalah air yang dijual sama Mas Benny. Beginilah kelakuan istri di film Azab cuy, cangkemnya susah bilang jujur. Pantesan aja koruptor lama kena azabnya ya, soalnya kesalahannya cuman cangkem yang gak bisa jujur. Cuaks. Mendengar berita tersebut, Tina dan teman circle-nya pun akan OTW menuju rumah duka. Tapi di tengah jalan malah dihambat oleh Aryo yang istrinya tiba-tiba sakit perut padahal belum waktunya mengeluarkan calon member FF di perutnya. Dan untungnya ngesponlah si Babang Bobon Sentosas masih jadi karyawan di Cibaduyut, dimana kedatangannya langsung membantu Aryo untuk mentransfer istrinya ke rumah sakit. Tapi yang namanya bubur udah dicampur dengan nasi padang, ya nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin selamat. Bayi dalam kandungannya tidak bisa kami selamatkan. Lagian itu istrinya ngapain coba sampai mengwastetkan bayi dalam kandungan? Di sana dokter pun bilang kalau penyebab kematian calon member FF Aryo karena asupan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Sehingga mendengar itu si Tina auto terbagongkan dan memikirkan jangan-jangan ini semua penyebab dari air isi ulang Benny. Lah, nggak mungkin dong Aryo aja dilarang ngisi di sana. Nah, singkat cerita sepulangnya dari rumah sakit, si bapak orang acting jangan diliatin gitulah pak. Kala itu Aryo pun meminta tolong kedua minion ini untuk mengabarkan Pak Ustadz kalau bayi Aryo telah terkena hackback kembali ke sang pencipta. Namun alih-alih membantu Aryo, yang ada dua minion ini malah terlihat senang karena mereka berpikir kalau Aryo telah terkena azab. Makanya kalau jual sayur itu jangan yang busuk. Mudah-mudahan setelah kehilangan anak bisa tobat nasuha. Ini gua kalau jadi Aryo udah gue ajak baku gedik sih. Untung Aryo sabar cuy. Di sisi lain terjadilah keributan di rumah Benny akibat Tina membuang-buang air yang udah ada di dalam galon agar para warga sana tak ada yang wasted lagi. Apalagi Tina tahu kalau air yang dijual oleh Benny adalah air keran tanpa penyulingan apalagi penyubliman. Namun meski udah ketahuan jualan air keran, si Benny tetap saja tak mengaku dan malah memfitnah kalau kemungkinan beberapa warga yang wasted itu akibat memakan sayuran di kebun Aryo yang memakai pupuk boba kambing yang sudah terkena virus. Di sana terjadilah perbacotan yang berujung Benny harus mengakik Tina dari rumah karena susah nurutnya. Alhasil Tina pun tak sengaja mendorong suaminya sampai tertimpa galon yang berisi full air. Gua yakin cuman karena tertimpa ini kaki si Benny jadi kagak normal. Nah, malam harinya ternyata dugaan gua salah karena si Benny masih bisa berbuat sebuah kebegundalan dengan datang langsung ke kebun Aryo untuk menggiveaway-kannya sebuah bahan kimia yang udah Benny racik sebelumnya. Sehingga sadari udah berganti warna, sayuran di kebun Aryo pun seketika membusuk kering seperti isi dompet saat tanggal tua. Sayangnya baru aja mau melapor ke kepala desa, Aryo pun tiba-tiba disumonkan sebuah masalah yaitu para barudak minion kagak guna ini, dimana kedatangan mereka untuk menuntut ke Aryo karena telah menjual sayuran dengan racikan bahan kimia. Dan bukannya membawa Aryo ke kantor polisi atau kantor kepala desa, mereka secara barbar langsung mencabut sayuran Aryo dari kebunnya langsung. Beginilah penampakan para warga yang minim literasi cuy. Sekali kena fitnah langsung main hakim. Minimal ngajak yang lain lah. Kemudian di rumah Benny saat ia lagi minum air, perutnya pun tiba-tiba nyeri seperti orang lagi PMS. Padahal air yang ia konsumsi adalah air yang ia beli di pabrik tempat kerjanya dulu. Alhasil entah karena apa Benny pun seketika meraung kesakitan seperti hewan. Dan untungnya ada Aryo yang datang membawanya ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit bukannya melakukan tindakan, sang dokter hanya berkata, aduh, Sabar ya. Sabar. lagian kocak kali bukannya bertindak malah ngeliatin orang sakit. Mungkin make Selain Benny, anak Benny juga tiba-tiba sakit perut yang berujung sama seperti bapaknya yang harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk Benny, kata suster di sana, ia mengalami Pak Benny mengalami peradangan usus yang cukup parah dan harus segera dioperasi. Begitu juga dengan anaknya yang juga sama penyakitnya seperti bapaknya, yaitu mengalami peradangan usus akibat mengkonsumsi air yang berisi bakteri. Oh, pantesan aja anaknya kena. Lah, dia yang bantu bapaknya bikin usaha. Mengetahui dirinya harus dioperasi, Benny pun langsung memberontak dan langsung melepas segala selang bensin yang menyambung ke dalam hidungnya. Bahkan berusaha kabur dari rumah sakit meski perutnya terasa nyeri yang ujung-ujungnya aduh. Apalagi yang lebih membagongkan, si Benny tiba-tiba berguling-guling dari tangga dan kembali menabrak tembok yang menyebabkannya wasted seketika.
Cek nadi pak, cek nadi bukan cek hidung. Aduh ya Tuhan, ini di rumah sakit loh. Masih aja primitif. Gua masih bingung, ini seriusan Benny wasted cuman karena kebentur tembok? Yang lebih tragis kagak ada kah? Teronton banyak loh di Indo. Nah singkat cerita, saat Benny akan dimakamkan, mereka pun udah disambut dengan sebuah tornado yang menggoyang dumangkan mereka sampai di rumah. Bahkan sampai keranda Benny pun dihujani serpian bangunan. Tapi untungnya dengan kekuatan Pak Ustadz, angin tersebut pun bisa dipending agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun baru aja jalan sekitar beberapa mil, angin tersebut lagi-lagi datang menghampiri mereka, mencoba membatalkan niat mereka untuk GB pahala. Lah, masa iya angin tornado cuman ngenain mereka doang? Rumah yang lain pada adem-adem aja. Dan lagi-lagi dengan doa-doa dari Pak Ustadz, akhirnya angin itu bisa hilang meski minusnya keranda Benny harus hancur karena tertimpa banyak sampah-sampah masyarakat, termasuk Mbak Moskov. Beruntung seorang minion pun berhasil mengambil tandu UKS milik STM Bizer, dimana dengan tandu itu mereka pun kembali OTW pemakaman dan akhirnya bisa sampai dengan selamat tanpa ada warga yang terdelet akibat bencana. Tapi saat sampai di pemakaman, ternyata liang lahat Benny dipenuhi air hitam berwarna brodi yang begitu maghrib. Dan karena waktu durasi udah mau habis, mereka pun terpaksa memakamkan Benny di sana. Bodo amat, yang penting GB pahalanya udah beres. Alhasil selesai mengubur, sang editor pun memberikan efek mematikan untuk kita semua yang tak bisa dijelaskan memakai kata-kata. Lu pada ada yang ngerti gak sih itu apaan? Gua yang putar ulang sampai 4 kali kagak paham anjing.